Ya, muji syukur kepada Allah yang sudah sepantasnya, selayaknya kita sampaikan. Karena kita sampai saat ini masih bisa hidup seperti ini, layaknya manusia-manusia yang lain, manusia-manusia yang waras, manusia-manusia yang ingin maju, manusia-manusia yang punya keinginan untuk melangkah lebih jauh lagi dibanding orang lain. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang komunikator yang sungguh luar biasa, ahli komunikasi. Kalau bukan ahli komunikasi, Rasulullah tidak akan pernah sampai siar agama Islamnya ke Indonesia, sampai ke seluruh penjuru dunia. Itulah kehebatannya komunikasi. Dan semoga juga disampaikan salam kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita, kepada umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih saya untuk panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin. Kemudian juga terima kasih untuk para calon guru semansa yang sudah hadir, walaupun mungkin sebagian besar adalah perempuan. Bagi saya perempuan apalagi sama saja. Bahkan saya lebih cenderung memang kalau untuk kekuatan ke perempuan. Karena kekuatan perempuan itu fisiknya lebih hebat daripada laki-laki. Boleh kalian saudara-saudara bandingkan ketika di acara hajatan 2 hari 2 malam itu perempuan ibu-ibu di dapur paling tidur hanya 1 jam 2 jam. Tapi laki-laki baru saja terletak dia sudah tidur. Maka sudah teruji kemampuan perempuan secara fisik dan mental. Maka kenapa ketika salah seorang presiden Libya Muammar Gaddafi yang dulu dijatuhkan oleh Amerika Serikat itu punya pasukan khususnya, adalah pasukan khususnya perempuan, hampir semuanya perempuan. Karena mereka orang-orangnya hebat. Nah, saya dari dulu sejak ekskul saya sepak bola, saya ekskul ketua ekskul sepak bola juga perempuan, sekretarisnya perempuan, semua perempuan. Laki-laki itu tidak menjadi pengurus, mereka menjadi pemain. Karena perempuan itu adalah manajer bagi saya. Sama dengan futsal dulu seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kalaupun kekurangan kita dari kru cowoknya, terutama nanti saya tidak bisa memberikan toleransi lah sama orang yang kemudian ketika saya tanya, kenapa kamu ikut kita? Enggak Pak, kenapa? Kamu keluar dong dari radio. Enggak Pak, enggak bisa betul. Karena kru radio menjadi kru radio semansa itu syaratnya harus ikut kita, kecuali yang sakit parah yang mau mati. Kemudian juga punya riwayat penyakitnya parah banget, sehingga bersentuhan dengan orangnya menjadi mati atau menjadi jadi zombie seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini kalian adalah orang-orang yang kenapa di radio ini tidak terlalu disukai? Karena berdisiplinnya terlalu tinggi. Ya. Coba aja sekolah mereka banyak membludak. Padahal dunia radio itu ketika orang berbicara tentang radio, maka orang akan berbicara tentang dunia. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai dulu komunikasinya. Informasi dan komunikasi itu menguasai dunia. Orang Israel, Yahudi bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena komunikasinya. Alat-alatnya apa? Media komunikasinya, Facebook, Instagram, Microsoft, itu semuanya itu orang-orang Israel. Dan mereka menguasai dunia. Sampai anak kecil sekalipun bayi yang baru lahir 2 bulan sudah megang HP, itu hasil produksi apa? Produksi Yahudi. Kenapa kita sampai ke kalangan seperti itu untuk berbicara seperti ini saja? Nah, kemudian dari dunia komunikasi seperti ini, kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu kehebatannya. Apapun yang dikatakan, selama ini misalnya anak kita itu disiplinnya tinggi. Kalau ada apa-apa ya, memang seperti itu, harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak akan berhasil. Mungkin nanti ada kakak-kakak kalian yang pulang ke sini nanti sharing. Mereka akan memberikan, mereka tidak diarahkan sama saya harus berbicara seperti apa, karena saya tidak pernah mengarahkan seperti itu. Tapi orang tuanya saja, kalau mereka tahu sebenarnya kalau ada tadi saya mau bapak kepala sekolah yang acara ini, tapi bapak kepala ternyata bintek. Tadinya saya minta Pak Kepala yang mau membuka di KPU. Karena Pak Kepala menjadikan radio Semansa ini menjadi maskot SMA. Hanya tidak digembor-gembor saja. Itu ketika rapat dinas. Karena nanti muncul kesembuhan dari yang lain. Karena tidak enak. Dan saya pun tidak ngotot untuk dimunculkan.
Bapak Kepala sendiri yang berbicara di bahwa Radio Seman saya ini adalah maskot SMA Negeri 1 Sekunder. Dan itu satu kebanggaan, karena saya pernah kenal punya teman se-Jawa Barat. Ternyata se-Jawa Barat tadi hanya kita aja. Di SMA Negeri 1 Sekunder tidak ada. Mulai dari ujung Pangandaran sampai ke ujung Sukabumi sana, mereka tidak punya radio. Itu teman-teman saya se-Jawa Barat yang dulu sama pelatihan selama 2 minggu. Ternyata mereka gimana caranya? Kita bikin radio bisa 2 bulan, tapi setelah itu mati. Nah ini satu kehebatan yang luar biasa. Kalian adalah manusia-manusia pilihan. Hanya saja begitu. Kalian niatkan dengan baik di radio ini, niatkan dengan baik. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ingat, dalam hati kalian niatkan untuk bisa bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan orang lain. Dan itu nantinya nilainya ibadah. Kalian siaran 3 jam aja tidak akan terasa, karena itu akan dinikmati. Ya, seperti itu. Teman-teman saya aja yang sekarang mereka sudah tidak siaran, mereka kangen. Kan masih siaran, oh iya loh. Gitu. Bahkan saya seorang penyiar yang bisa sekarang pegang radio sendiri. Orang lain nggak bisa. Karena apa? Saya ngotot lah. Di mana kita tinggal, komunikasi, informasi harus jalan, harus kita kuasai. Ya, itu dia antaranya. Jadi kemampuan kalian dalam hal ini kenapa? Harus disiplin, karena disiplin adalah salah satunya. Ini temanya aja apa? Dengan disiplin yang tinggi, Pak. Temanya apa tadi? Jadi mewujudkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu temanya, menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Kenapa? Jadi jangan kaget kalau Anda nanti di radio misalnya salah satu orang tidak ngisi jadwal, kemudian tidak ada yang siaran. Jangan salahkan ketika kalian berpesan semuanya. Gitu. Dan mereka sudah tahu. Dan ternyata mereka mengakui keberadaan bahwa ternyata menjadi orang radio itu penting ya. Oh iya, penting. Kita, kalau Anda tahu yang sudah masuk ke tempat duduk kalian siaran itu Hengki Kurniawan, kemudian Abu Bara sudah pernah duduk di situ tempat kalian duduk. Terus Pak Yayat wakil bupatinya Abu Bakar. Kemudian juga yang kita wawancara Pak Abu Bakar, Dede Yusuf wakil gubernur, Pak Aher yang kita wawancara, itu semua kita wawancara. Siapa? Ya dari Usman saya. Ada yang dari S2 lain wawancara mereka? Tidak ada, karena tidak punya keberanian. Ya, ini sudah dinilai oleh orang tua yang memang yang kemarin mereka tidak kurang mengapresiasi kita. Yang lulus ke perguruan tinggi negeri 6 orang itu semuanya anak radio. Dan ketika mereka sudah di kampusnya, orang tua yang bicara sama saya langsung. Mereka dipilih jadi ketuanya dari sekian ratus macam mahasiswa yang ada. Ternyata mereka ngomong, Pak, ini berkat dari radio saya jadi terpilih menjadi ketua mereka. Gitu. Kalau banyak hal yang perlu dibicarakan. Radio kita didengarnya di seluruh penjuru dunia. Kalian mendengarkan di Arab Saudi itu bisa, karena kita sendiri. Mereka tidak berpikir bahwa radio ini kecil, tidak. Tapi radio ini besar. Bahkan mereka tidak melihat bentuk radionya ruangan seperti apa, tapi gaya pancarnya sebagai penyebar luasan informasi dan berita. Kemudian yang kedua, kita beritanya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian setiap acara ada konten-konten. Itu yang saya harapkan. Dari kalian. Jadi iklan ini bukan hanya sekedar iklan, bukan penumbuhan, bukan. Kalau penumbuhan itu seperti sekolah, maka kita bicara juga iklan. Pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tidak ada dibentak-bentak. Tidak ada di sekolah kalian bilang tidak ada di radio. Tidak ada. Tapi dimunculkan kesadaran bagaimana kalian berdisiplin. Paling nanti aja pada saat memberitahu ketika kalian mungkin berada di sana di Gedik dan kita jalan di Gedik di tengah malam. Sampai ke Cicadas, terus keliling sampai ke Pasir Angin, sampai ke Cikidang. Makanya yang punya penyakit yang mematikan dia jangan ikut. Nah itu dia. Jadi kemudian kegiatan ekskul yang di luar itu hanya radio. Ketika malam berada di luar, bukan di dalam. Jadi bukan di dalam sekolah, tapi di luar sekolah. Sekolahnya tidak ada.
sulit aja gitu. Kalau bicara ekspor, kemudian yang kalian harus tahu bahwa radio ini adalah awalnya adalah sorongnya Semansa, humasnya Semansa, humas sekolah. Jadi ada informasi apa-apa, radio yang menyampaikan. Makanya kalian berita tentang sekolah, informasi sekolah kalian sampaikan. Kegiatan apapun, jadi tidak dipilah-pilah. Wah ini ekskul, semua beritakan bahwa di kegiatan ini ada kegiatan apa. Terlepas itu siaran Sunda, terlepas siaran Indonesia, kamu cari tahu, karena seorang wartawan seperti itu. Kita kenal dengan orang-orang SCTP, kita kenal dengan orang-orang Indosiar, kita kenal dengan orang-orang TVRI. Itu karena apa? Karena kita orang radio, orang komunikasi, orang informasi, jurnalis. Yang dengan dia siapa saja, kamu mengambil seorang jurnalis, perkenalan jurnalis pasti akan saling menolong. Begitu, ya. Orang lain tidak kenal dengan orang-orang SCTP, dengan pemimpinnya, dengan orang-orang yang tidak kenal, dengan orang Indosiar tidak kenal. Dan Anda perlu tahu, dulu Hengki Kurniawan pernah ke sekolah, yang undang bukan sekolah, saya radio yang undang. Sekolah tidak mengundang. Maka yang dicari pertama kali oleh pengawalnya siapa? Bukan kepala sekolah, yang dicarinya Pak Nat gimana? Pengawalnya mencari saya, baru ketemu saya, ada apa-apa? Itu Pak Hengki sudah di perjalanan, nanti gimana turunnya? Ya sudah, saya sambut Pak Hengki waktu itu. Kemudian saya baru kenalkan Pak Kang, saya bilang ke Pak Hengki itu kan Kang ini kepala sekolah, ini kepala ini. Harusnya mereka yang memperkenalkan bahwa ini saya ini. Tapi saya yang memperkenalkan mereka, karena saya sebagai tuan rumah dari yang mengundang ini. Berarti seperti itu siapa? Hanya wartawan. Makanya kalian harus punya keberanian. Saya tidak melihat kalian kelas berapa, karena dulu aja kelas 12 banyak yang menjadi kru radio, baru masuk. Kelas 11 banyak yang juga masuk kru radio. Karena apa mereka tertarik? Orang-orang berdisiplin pasti akan mau masuk radio. Bukan meninggalkan radio. Kemudian yang kedua, penyakit. Nanti ini beda lagi sama kita. Penyakit di radio adalah ketika seseorang punya pacar, maka dia akan menghalang-halangi kalian untuk tidak siaran dan akhirnya keluar dari radio. Gitu. Itu terjadi. Walaupun mereka sudah kelas 12, padahal tinggal beberapa detik lagi loh. Akhirnya keluar. Karena apa? Buka-bukaan ulah siaran menimbulin. Ya, akhirnya tidak dapat apa-apa loh. Nah itu dia. Jadi biarkan kalian, karena kita berusaha seperti ini, mendirikan radio seperti ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Hanya makanya di dalam agama dikatakan, serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Kalau segala sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu tanggal kehancurannya. Kan begitu. Jadi sesuatu harus sekali. Ini bisa berdiri tahun 2012. Ini berdiri radio. Sekarang sudah 12 tahun. Nah itu yang kamu perhatikan. Terus eksis, nggak pernah berhenti lagi, kecuali sedang pemancarnya rusak. Ya, itu dia. Kemudian kita juga dihargai orang-orang lain. Apalagi kalian yang udah pakai baju guru, pakai etikat, yang wajib dipakai. Wajib dipakai. Itu satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Karena mereka, saya kalau ada orang yang menyepelekan orang-orang radio, mereka belum tahu seberapa pentingnya informasi. Begitu. Karena orang-orang penting, presiden sekalipun butuh informasi, butuh komunikasi. Kalau nggak ada televisi, nggak ada radio, nggak akan sampai informasi. Apalagi yang sedang kampanye sekarang. Maka itu niatkan dalam diri kalian, apapun itu niatkan. Yang penting kamu punya niat yang kuat dari sekarang. Dan kalian nanti keluar dari radio mendapatkan sertifikat. Ya, nanti tanda tangan pembina sama kepala sekolah SMA Indonesia Sekunder. Jadi itu bisa untuk kerja. Jadi tidak ada anak radio yang nganggur. Semuanya jadi gitu. Kemudian saya barusan tadi ngecek ini salah seorang alumni kru yang ada dulu, dia ketua OSIS pertama, kedua perempuan. Dia senang bisa Sekunder. Dia anak radio di PMR juga waktu itu. Tapi lebih cenderungnya di radio. Itu dia anak pintar, ketua OSIS. Jadi ada beberapa ketua OSIS asalnya dari radio. Ketua MPK dari radio. Hampir semua pengurus ini. Makanya saya berharap
Ada yang kalau ada berkecimpung di dunia OSIS, jangan semuanya lah, keluar sebagian dari OSIS. Karena nantinya sibuk semua. Kecuali kalian bisa berbagi, silakan. Karena selama ini kadang-kadang akhirnya sibuk. Dulu ada pengurus OSIS seperti itu. Dia anak radio tapi di OSIS. Kemudian dia bilang, dikasih jadwal sama dulu saya tidak jadwal. Ini kasih jadwal, dia tidak bisa siaran, apa sih? Akhirnya kasih lagi jadwal, apa sih? Saya lulus. Akhirnya apa? Ya udah, kamu keluar aja. Angkatan 2000 berapa ya? Perempuan 2-3 tahun yang lalu, angkatan 3 tahun yang lalu angkatan. Ya itu akhirnya. Dan yang tadi akui bahwa orang-orang radio itu kan nanti ada wifi juga. Nanti wifi di radio khusus untuk radio. Makanya kenapa? Kamu harus pandai membaca, sering membaca, latihan terus. Saya siaran, kamu suka dengerin saya siaran, kalau juga yang siaran dengerin saya siaran siapa? Tadi malam yang saya dengerin saya siaran siapa? Nggak ada. Saya dengerin saya siaran. Nah itu kelemahan kalian. Krunya ini tidak ada. Salah itu apa lagi? Padahal di situ saya secara tidak langsung sedang mengedukasi bagaimana siaran. Seharusnya tidak harus disuruh. Tidak harus disuruh. Jadi ketika ini dianggapnya ini master saya nih, yang sedang siaran, ambil ilmunya. Saya suka belajar sama orang-orang TV dan video yang master kalau siaran kayak gini. Saya ambil ilmunya. Jadi itu kelemahan kalian, kelemahan kru dan zaman SMA bisa seperti karena tidak mau mendengarkan radionya sendiri. Itu kelemahan dari dulu. Dan saya selalu berharap ada perubahan, tapi tetap aja seperti itu. Yang angkatan ini juga satu gitu. Ya mudah-mudahan angkatan ini bisa peka dengan radionya sendiri. Jadi bisa tahu. Saya mau ngomong banyak nih, oh iya, akhirnya dengan itu kan. Padahal saya setiap malam Jumat saya siaran. Itu yang perlu Anda tahu. Jadi kamu harus cara siaran begini. Itu dia antara baik ngomongnya lain sebagainya. Jadi tidak kaku, tidak hanya sama dengan di kajian kamu dia ditulis di situ aja. Itu baik. Begitu aja dari saya untuk sambutan. Kalau banyak lebar nanti kita di acara yang lain. Nanti setelah ini ada pemateri mungkin Bapak Haji Iman Budiman. Mudah-mudahan dalam perjalanan. Nanti setelah ini break sholat dulu. Setelah sholat asar langsung masuk lagi ya. Itu. Maka dengan ini acara program tingkat Kru Radio Semansa FM 2023 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim resmi dibuka. Selamat mengikuti nikah dengan baik dan segala sesuatunya diserap dengan baik. Kemudian nanti ketika saya berharap kepada dia ketika Pak Haji Iman menyampaikan materi itu nanti karena materinya kepemimpinan. Karena dia beliau sudah teruji tentang kepemimpinannya. Salah satu di antaranya beliau menjadi ketua pemuda Asia, Muslim Asia. Itu tidak ecek-ecek. Itu dulunya murid saya waktu kecil. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semansa FM. Boleh juga. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raden Sulaiman SAG atas sambutannya. Alhamdulillah, susunan pembukaan acara sudah terlaksana. Maka dari itu, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Diki Pratama dan juga rekan saya Randi Regina Melida harus pamit undur diri dari acara pembukaan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semansa FM. Boleh juga.